Mereka semua yang awalnya simpati kepada Leonard pun lama-lama menjadi jengkel sendiri. Sehingga semua orang kompak untuk memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukuli Leonard beramai-ramai. Sejak malam itu, sikap Leonard tiba-tiba menjadi aneh dan sering bengong sendiri dengan tatapan mata yang kosong. Bahkan Joker sempat memergokinya berbicara dengan senjatanya, yang hal itu cukup menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang apa yang sudah terjadi kepada si Leonard ini. Sisi baiknya, Leonard benar-benar sudah berubah menjadi sosok prajurit yang disiplin, bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik, hingga mereka semua resmi ditetapkan sebagai para prajurit yang sudah siap untuk terjun ke medan perang. I just want I have 14 today. You are Marie. Living ladies. You will all be able to do the same thing. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Joker benar-benar terkejut oleh sosok Leonard yang sedang duduk sendirian di toilet sambil memegangi senjata miliknya, di mana dia tiba-tiba berteriak sambil melakukan gerakan disiplin hingga membuat semua orang bangun dari tidurnya. Order! Ketika Sersan datang, Leonard terlihat menunjukkan raut wajah yang semakin menggila, di mana Bapak Sersan tak memperdulikan hal itu dan tetap dengan ketegasannya menyuruh Leonard untuk turunkan senjata dan kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba, crazy man, when you were a child. Ya, Leonard membunuh Bapak Sersan kemudian menembak kepalanya sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa mental Leonard belum siap untuk mendapatkan pelatihan keras seperti ini. Hasilnya justru malah membuatnya tertekan dengan mengalami depresi berat yang membuatnya nekat berbuat hal seperti itu. Brotherhood. From now on, bertahun-tahun kemudian, Joker kini bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer yang akan meliput dan membuat berita mengenai kondisi dan situasi yang terjadi di medan perang, di mana wilayah tempatnya meliput nampaknya tidak perang-perang amat. Bahkan Joker dan rekan yang bernama Raptorman ini masih bisa ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir atau takut akan ada serangan mendadak atau rudal yang tiba-tiba jatuh dari atas atau terjadi sesuatu situasi yang tegang yang beradrenalin. Sekalipun ada ketegangan, itu hanya diakibatkan oleh tindakan kriminal biasa seperti saat kamera milik Raptorman dirampas oleh seorang begal yang mendedikasikan hidupnya untuk kungfu ala Stephen Chow. What he knows you ain't these blossoms what they'll do. I know half these good quarters are serving. Joker dan Raptorman pun kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya, yang di situ beliau atasannya menyuruh Joker untuk membuat sebuah berita yang dramatis agar seluruh dunia yang membaca berita tersebut menganggap bahwa di Vietnam sedang terjadi gonjang-ganjing perang yang luar biasa hebatnya, penderitaan yang tidak ada henti-hentinya, pertumpahan darah yang seolah terjadi hampir setiap hari, sehingga kedatangan Amerika ke sana menjadi atau seolah menjadi ada gunanya bak pahlawan yang datang untuk membantu. Joker, I've told you we run two basic stories. Faktanya, situasi di Vietnam tidaklah separah itu. Orang-orang pribumi di sana justru malah santai-santai saja menjalani aktivitas mereka secara normal. Yang riweuh dan ribet sendiri justru malah tamu dari luar, yakni tentara Amerika sendiri. Sehingga Joker yang menyadari propaganda ini pun sempat menolak untuk mendramatisir cerita di dalam beritanya. Namun karena ini adalah perintah atasannya, dan atasannya atas perintah dari bosnya, dan bosnya atas perintah dari pemerintah, dan pemerintah atas perintah dari oknum-oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Alhasil, Joker yang hanya seorang bawahan dan tak punya power pun hanya bisa manut-manut saja dengan perintah atasannya tersebut. Tepat pada malam perayaan kembang api, terjadi ketegangan saat tentara Vietcong menyerang markas mereka. Entah Vietcong atau hanya akal-akalan mereka saja, tetapi Joker terpaksa melepaskan peluru full metal jaketnya untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas ini. Keesokannya, sang atasan langsung menginformasikan bahwasannya situasi sudah semakin memburuk. Vietcong yang dianggap sebagai para pemberontak pun katanya sudah menguasai beberapa wilayah mereka, sehingga Joker dan Raptorman dikirim menuju baris depan peperangan demi meliputi situasi dan kondisi di sana, yang apabila mereka berdua tidak menemukan kekejaman sesuai yang diinginkan, maka bolehlah mengaranglah, dramatisirlah, tambah-tambahinlah beritanya supaya ceritanya bisa lebih menarik dan selalu FYP di seluruh dunia. But how's it gonna look if you get killed? Where
Joker dan Raptorman pun berangkat menggunakan helikopter yang di sini mereka langsung berkenalan dengan teman baru yang bernama Durgunner yang sangat sangat anjing sekali dan sangat tidak manusiawi sekali ketika dia dengan begitu enaknya menimbaki para petani wanita dan anak yang bahkan tidak ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi